Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera buat saudaraku di seluruh alam semesta yang beragama lain. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang teknik pengobatan dengan cakra mahkota. Tapi sebelumnya tolong tekan tombol subscribe. Saudaraku, manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai seorang khalifah, yaitu pemimpin makhluk yang ada di dunia. Hewan, tumbuhan, jin, setan atau kodam itu harus tunduk kepada manusia, walaupun setan pernah bersumpah ingin akan menggoda manusia bagi manusia yang saudara. Saat ini memang kita masih diuji dengan banyaknya berbagai penyakit yang melanda di seluruh dunia, di alam semesta, yang membuat panik kita semua. Tapi kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang mulia, kita tidak perlu panik, karena sejatinya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah memberikan segalanya kepada manusia. Bagi manusia yang banyak bersyukur dan mengetahui apa sejatinya yang telah diberikan Allah kepada kita. Saudaraku, jadi teknik pengobatan dengan cakra mahkota itu manusia diciptakan oleh Allah. Itu sebenarnya di dalam jiwa dan raga manusia itu ada ratusan cakra, namun sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing, sampai di mana manusia itu bisa menyibak tabir tirai hati dari berbagai cakra yang telah diberikan Allah kepada manusia. Jadi teknik pengobatan dengan cakra mahkota ini sebenarnya kita hanya mengimplementasikan apa yang telah diberikan kepada Allah. Jadi bukan menggunakan kekuatan dari setan, jin atau kodam, tapi kekuatan itu adalah kekuatan yang menyelinap di hati sanubari kita di sini. Jadi manusia itu hatinya, di hati sanubari itulah sebenarnya ada energi yang maha dahsyat yang dapat digunakan untuk memayu hayuning bawana. Saudara, jadi teknik pengobatan dengan cakra mahkota itu adalah energi itu bersumber ada di hati. Ini hati kita itu bersinar. Nah, dari hati yang bersinar tersebut kita salurkan dengan mata ketiga kita. Mata ketiga kita ada di ini, di antara kedua mata kita. Di sini sebenarnya ada mata ketiga. Mungkin kalau orang kejawen itu adalah indera keenam. Ya. Dari situlah energi yang ada di dalam tubuh manusia itu, yang bersumber di hati itu, bisa disalurkan melalui telapak tangan, melalui mata ketiga, dan melalui lentik-lentik yang lain. Tetapi lebih sopan dan lebih baik adalah dengan biasa yang digunakan adalah dengan mata ketiga, dengan telapak tangan. Jadi ada dua cara pengobatan dengan teknik cakra mahkota, bisa jarak dekat dan bisa jarak jauh. Jadi dari sini mengalir ke atas sampai kita salurkan melalui mata ketiga di sini. Atau juga dari hati, karena kita itu bersinar, hati kita itu bersinar, disalurkan melalui kedua telapak tangan kita ini. Nah, pasien kita sebenarnya pasien itu posisi apapun bisa, berdiri bisa, duduk bisa, tidur bisa, miring bisa,
Tetapi lebih amannya adalah posisi tidur, karena posisi berdiri atau duduk itu berbahaya. Pada saat kita itu menerapi dengan cakra mahkota itu bisa jatuh ke belakang, istilah Jawanya itu bisa geblak, dan itu membahayakan otak kecil kita. Jadi sebaiknya seandainya kita punya pasien yang dari jarak dekat, pasien itu kita taruh di bantal sini ya, jadi kepalanya di sini, kakinya di sana, kita hanya dengan seperti ini di pundaknya ini. Tetapi dengan melalui proses, si pasien tersebut juga harus dibuka cakra mahkotanya terlebih dahulu maupun auranya. Karena apa? Untuk mengalirkan energi yang kita salurkan kepada pasien itu jika jarak dekat. Tapi jika seandainya pasien itu ada di kejauhan dengan jarak jauh, dimanapun tempatnya, kita tidak terbatas pada dimensi ruang atau waktu. Karena apa? Memang kalau kita telah mengetahui sebenarnya siapa kita yang sebenarnya dan apa yang telah kita peroleh, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sebenarnya antara makrokosmos atau alam semesta itu bisa dimasukkan ke dalam mikrokosmos, yaitu ke dalam hati kita. Dan itu bisa dibuktikan seandainya si pasien itu berada di Amerika. Jadi hati kita itu meyakini walaupun pasien itu jasmaninya ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Thailand dan sebagainya, atau mungkin ada di balik gunung dan sebagainya, hati kita meyakini bahwa pasien dimanapun dia berada, dia pun dekat, karena alam semesta itu sudah dimasukkan ke dalam hati kita, atau makrokosmos kita dimasukkan ke dalam mikrokosmos. Jadi dengan demikian sama saja kita caranya ya kita sendiri terlebih dahulu membuka cakra mahkota dan aura, kemudian pasien membuka cakra mahkota dan aura, baru kita menyalurkan energi itu untuk penyembuhan, mengobati berbagai penyakit. Apakah penyakit itu sifatnya itu mistis atau penyakit itu sifatnya medis. Istilahnya kita itu walaupun ora singgulan, tidak berdekatan, tapi dia itu kalau hati kita menyatakan dekat, insya Allah itu dekat. Jadi ini banyak hikmah, memang perjalanan yang cukup panjang. Kuncinya kita harus sabar dan ikhlas. Jadi pengobatan ini, kalau saya menyatakan dengan cakra mahkota ini dengan pengobatan ilahiyah, karena apa? Kita tidak boleh merasa bahwa ilmu itu adalah milik manusia, karena sejatinya manusia itu adalah kosong, seperti gali kangkung tanpa air kotor hijau. Kelebihan itu semata-mata adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak semua manusia mengetahui apa yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya. Oleh karena itulah, nanti seandainya dari saudara-saudara ingin mencoba teknik pengobatan dengan cakra mahkota ini, kami persilahkan, tapi terlebih dahulu subscribe pada YouTube kami, kemudian tolong hubungi kami pada nomor telepon 081 357 921 922. Insya Allah dengan penuh kesabaran akan kami layani. Dan seandainya Anda pun jauh, nanti si pasien itu bisa merasakan pada saat proses pengobatan dengan teknik cakra mahkota atau teknik pancaran ilahiyah, itu bisa merasakan. Tapi terus terang saja, seandainya Anda itu mempunyai
ilmu yang sifatnya itu yang bersifat batil, saya mohon maaf kalau masih sayang, tidak perlu mencoba, karena insya Allah atas izin Allah ilmu itu ikut hancur keluar karena itu masuk yang batil. Tapi kalau ilmu itu sifatnya itu putih, insya Allah aman. Karena terus terang saja kami tidak bisa apa-apa, kami hanya menggunakan istilahnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan yang dahsyat kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jadi marilah kita mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mengenal orang lain, karena Allah itu telah memberikan segala-galanya kepada manusia. Hanya saja manusia biasanya tidak mengenal dirinya sendiri, tapi lebih mengenali orang lain. Itu sayang seribu sayang. Oleh karena itu banyak manusia yang lupa untuk bersyukur. Oleh karena itu saudaraku, marilah semoga saja Allah tetap memberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk saudaraku yang beragama lain.